Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi kuliah tentang sinematografi. Yang sebelumnya materi sinematografi ini yang disampaikan oleh Mas Bambang, ya. Oke. Yang disampaikan oleh Mas Bambang. Jadi ada beberapa yang menjadi catatan bagi kita, yaitu tentang materi sinematografi, di mana dalam materi sinematografi itu ada beberapa tahapan yang kita kenal, yaitu pertama praproduksi, produksi, postproduksi. Di sini saya lebih fokus ke postproduksinya, pasca produksi. Ini saya mohon maaf jika ada beberapa keterlambatan dalam hal materi. Bisa kita maklumi, tatap muka pada kali ini mungkin kita tidak bisa direct menggunakan lab di kampus seperti biasa. Jadi karena satu dan lain hal, maka perkuliahan kita melalui daring, melalui online. Ya, memang ada beberapa keterbatasan kalau kita menggunakan online dan tidak, karena apalagi kita ini adalah mata kuliah praktek. Akan tetapi untuk materi yang saya sampaikan ini bisa kita pelajari di rumah. Jadi materi ini sementara saya sampaikan melalui online sampai pada batas yang mungkin tidak diketahui, karena masa wabah ini kita tidak bisa memastikan sampai selesai kapan. Jadi karena kita masih belum bisa memastikan kapan selesai, maka langkah lebih baiknya kita memastikan yang ada aja dulu. Jadi materi kita yaitu berkaitan dengan masalah mata kuliah daring, materi online. Jadi mungkin prakteknya saya sampaikan melalui media YouTube. Jadi nanti hasil materi yang saya sampaikan nanti saya record, terus saya upload kepada YouTube, nanti saya share melalui Classroom. Jadi kita nanti seperti biasa kita menggunakan perkuliahan melalui Classroom. Jadi dari Classroom ini kita berdiskusi melalui Classroom. Materi-materi yang kita praktekkan nanti dicermati terlebih dahulu. Nanti saya harapkan nanti di rumah kita bisa mencoba masing-masing materi yang telah saya sampaikan, sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Untuk materi ini, karena kita ada beberapa materi, yaitu 7 kali pertemuan, ada beberapa materi yang saya bagi. Yang pertama, materi pertama yaitu pengenalan tentang postproduksi. Terus yang kedua yaitu materi tentang editing video melalui handphone. Yang ketiga yaitu editing video melalui under Windows. Dan yang ketiga yaitu saya bagi menjadi editing melalui OS Mac. Jadi ada 3 kategori di sini, ada 3. Jadi 3 ini, pertama kita menggunakan yang berbasis Android, yang berbasis Windows, selanjutnya berbasis Mac. Kenapa saya pakai berbasis Android? Karena pertimbangan setiap orang, saya rasa di Indonesia ini, ya bukan yang anak kecil maksudnya, saya rasa semuanya orang memiliki handphone. Jadi karena kita sudah paham, karena kita sudah memiliki handphone, terus kita memiliki saya rasa handphone kita itu sekarang udah bukan handphone yang seperti dulu yang poliponik, yang tidak memiliki kamera. Saya rasa semuanya orang sudah mafhum memiliki handphone yang memiliki kamera. Jadi di samping kamera yang besar, kualitas yang tajam, dengan kapasitas space memori yang besar, saya rasa ini cukup mumpuni. Mungkin ada beberapa yang
tidak memiliki handphone yang canggih, tapi mungkin ini bisa dimaklumi. Akan tetapi saya di sini menyampaikan secara umum saja, karena pertimbangan teknologi sekarang ini sudah mulai murah, jadi saya rasa mungkin hampir semua orang bisa menjangkau untuk membeli handphone. Cuman sekarang pertanyaannya adalah optimalisasi penggunaan handphone bagi mahasiswa tentunya. Karena materi ini yang saya sampaikan adalah materi perkuliahan sinematografi melalui online, tapi tetap pada prinsipnya adalah melalui pelatihan editing di rumah masing-masing. Walaupun juga nanti kalau kita menggunakan di kampus, sama juga nanti kita juga menggunakan komputer juga. Saya rasa mungkin materi ini bisa saya sampaikan melalui fasilitas video yang saya record terlebih dahulu, nanti kalian pelajari. Nah, selanjutnya nanti ada materi-materi ini saya polakan menjadi 3. Saya jelaskan 3 tadi yang berbasis Android. Karena kenapa saya menggunakan berbasis Android? Pertimbangannya adalah semua orang punya handphone, dan bagaimana orang bisa mengoptimalkan perangkat gadget ini untuk bisa digunakan sebagai handycam kita, fasilitas editing kita, program untuk editnya, sekaligus kita kirim ke beberapa tempat, kita share atau kita simpan. Jadi kita bisa mengoptimalkan hasil editan, record editan langsung di tempat, maksudnya berbasis Android. Selanjutnya, selain dari Android, kita pelajari juga tentang editing melalui komputer Windows, ya, komputer berbasis Windows. Selanjutnya nanti kita pelajari juga editing video melalui berbasis Apple, jadi Macintosh. Jadi nanti ada OS X. Jadi kita belajar tentang beberapa aplikasi. Jadi yang pertama yaitu pengenalan, yang kedua yaitu materi tentang editing melalui handphone. Yang ketiga yaitu pertemuan ketiga yaitu kita mempelajari tentang Adobe Premiere. Adobe Premiere mungkin kita bagi 2 sesi, ya, ada pertemuan ketiga dan keempat. Dan kelima ini nanti kita belajar tentang iMovie, ya. Terus kita belajar tentang materi yang terakhir yaitu kita belajar tentang Final Cut Pro. Ada beberapa aplikasi yang mungkin ini mungkin tidak familiar, mungkin semacam kayak Mac, tapi saya mohon maaf, mungkin saya berharap nanti ada sebagian mahasiswa ini mengenal. Saya mungkin berharap ada yang mengenal. Tujuannya adalah di dunia kerja ini bukan hanya sekedar Windows gitu. Jadi editing, proses program editing ini ada banyak yang dipergunakan, yang salah satunya adalah berbasis Apple, Mac gitu. Nah, materi-materi yang ingin saya sampaikan di sini adalah mungkin sebelumnya materi yang disampaikan Pak Bambang yaitu tentang praproduksi, praproduksi, produksi. Nah, saya ke bagian yang post produksinya. Jadi ada beberapa materi yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Bambang berkaitan dengan masalah materi praproduksi, yaitu berkaitan dengan masalah budget, terus berkaitan dengan masalah tata artistik, terus penggunaan kamera, penyiapan kamera, penyutradaraan, serta beberapa peletakan suara. Nanti itu yang menjadi pertimbangan pada waktu praproduksi, karena pada waktu praproduksi mereka sudah harus bisa mempersiapkan sinopsisnya, kira-kira nanti pada waktu di lapangan itu nanti kita menggunakan kostum apa persiapan apa yang harus dipersiapkan, talent apa, talentnya siapa. Ini pertimbangan-pertimbangan yang harus dipersiapkan pada masa praproduksi, karena ada banyak orang yang tidak siap di lapangan. Ketika mereka datang ke lapangan, tidak menutup kemungkinan ada yang budget kurang, atau mungkin talentnya tidak siap, tidak datang, schedule-nya yang kacau balau, ditambah lagi dengan anggaran-anggaran, pelaksananya yang juga kacau, ditambah lagi dengan tidak adanya sinkronisasi antara sutradara dengan para kru-krunya. Ini akan berpengaruh, dampaknya sangat luas. Maka daripada itu
sudah harus dipersiapkan dari praproduksi. Mungkin ini sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Jadi praproduksi ini saya rasa kita juga sudah mempertimbangkan nanti seandainya di lapangan itu menemukan kendala teknis. Nah, kita alternatifnya itu apa? Itu yang dipersiapkan untuk. Jadi sebelum kita memproduksi sebuah film atau membuat karya sinematografi, ini tentunya sudah harus dipertimbangkan kira-kira nanti kita atau mungkin kru yang dibentuk itu akan membuat film jenis apa. Jadi sudah harus dipetakan kita membuat film dokumenter, film cerita pendek, film cerita panjang, atau film jenis-jenis lain. Ya, ini terlepas dari video TikTok dan sebagainya ya. Jadi ini video yang kita kemas yang berkaitan dengan orang banyak. Jadi ini juga cerita punyanya siapa. Mungkin kita mengadopsi dari novel, atau mungkin kita sudah buat konsep sendiri. Walaupun misalnya ada beberapa konsep-konsep yang diambil dari orang lain, ya video itu diambil dari misalnya dari sebuah buku. Dari sebuah buku ini bagaimana dituangkan dalam sebuah karya film. Ya banyak, tentunya ini tidak sedikit dari buku-buku yang bestseller, ya, buku yang sudah booming di pasaran, akhirnya karena banyak animo masyarakatnya, peluang pasarnya besar oleh para sines, ya, mereka melihat ini peluang besar gitu, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka menggunakan buku ini sebagai jalan cerita dalam sebuah filmnya. Ya, tidak jarang seperti J.K. Rowling, Harry Potter, terus buku-bukunya karya Kang Abik, ya, Ayat-ayat Cinta, terus Ketika Cinta Bertasbih. Nah, ini ada banyak cerita-cerita yang dari buku, ya, yang diangkat kembali, dan bahkan buku-buku lama pun diangkat kembali, semacam kayak bukunya Hamka, yaitu tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ini diangkat kembali. Nah, ini tidak menutup kemungkinan jalan cerita ini, karena mungkin masih dianggap up to date dan sangat mungkin bercerita tentang romance. Ya, ini menjadi menarik untuk diangkat kembali. Nah, ini jadi bicara tentang ceritanya itu punya siapa. Terus kira-kira kalau kita membuat film ini, kita akan membuat film atau video. Jadi kalau membuat film, ya Anda punya jalan cerita. Kalau mau sekedar membuat video, ya video apa dulu? Ya mungkin bisa news, bisa hanya sekedar film pendek, ada video apa-apa yang lucu-lucuan, atau mungkin drama-drama pendek. Nah, ini juga jadi rasio syuting rasionya juga, terus aspek rasionya juga ini sudah dipertimbangkan di praproduksi. Jadi saya tidak membicarakan itu lagi sudah. Jadi selain perangkat-perangkat editing itu kita perlukan, ada juga software-software yang kita perlukan. Jadi misalnya mungkin zamannya saya masih zamannya Pentium ya, Pentium 3, Pentium 2, Pentium 3. Editing itu prosesnya sangat lama memang. Jadi ketika saya memproses bagaimana saya men-shoot satu shoot gitu 1 jam, itu dengan durasi yang 1 jam itu yang file yang dibutuhkan berkisar sekitar 12 giga. Dan 12 giga pun ini juga harus dipertimbangkan dengan format yang bagaimana. Dulu masih belum ada MP4, jadi langsung AVI gitu aja. Jadi kalau file AVI ini kalau di-convert menggunakan di-record melalui program-program yang semacam kayak Pinnacle, Final Cut Pro atau Adobe Premiere, hasilnya nanti 1 jam itu equivalent dengan 12 giga. Jadi kalau 12 giga ini bisa dibayangkan, satu file 12 giga ini hanya bisa dibaca pada format harddisk NTFS. Sekarang kalau sudah Windows, yang sekarang udah semuanya rata-rata menggunakan format NTFS. Kalau dulu kan masih Windowsnya masih menggunakan Windows yang agak lama, agak jadul. Jadi format komputernya itu harddisknya masih FAT32. Jadi kalau FAT32 ini dia hanya bisa membaca kapasitas hanya sampai 4 GB aja.
Jadi sekitar 15 menit file AV ini akan berhenti. 15 menit kemudian dia akan berhenti lagi. Jadi kalau 1 jam itu bisa menjadi 4 file. Gitu. Tapi kalau sekarang Windows sudah cukup canggih sehingga bisa memformat. Jadi basisnya sekarang sudah basis NTFS. Jadi durasi 1 jam itu bisa ditempuh 12 GB satu file. Jadi yang berkaitan dengan masalah perangkat softwarenya. Nah sekarang perangkat hard komputernya. Komputer sekarang sudah mumpuni, rata-rata komputer sudah ada yang Core i3, Core i5, Core i7 apalagi. Tinggal prosesnya aja. Mungkin tiap komputer akan beragam. Jadi ini juga berkaitan dengan masalah prosesornya, kapasitas harddisknya, RAM-nya juga, VGA card-nya juga, ini berpengaruh semuanya. Akan tetapi semua perangkat ini akan berpengaruh pada saat kita mengedit, ngerender, mengambil file, mengolah file. Itu nanti hanya bicara cepat dan tidak. Kalau sekarang kan komputer sudah canggih. Dulu ada beberapa perangkat yang satu perangkatnya itu satu cardnya aja itu 9 juta. Tapi kalau sekarang itu sudah cukup di perangkat komputernya aja sudah cukup, tidak perlu tambahan-tambahan card lagi. Kalau dulu mesti harus tambah card. Masih zamannya saya masih menggunakan Pentium 3 mesti harus tambah card. Yang card itu harganya 9 juta. Bayangkan aja. Jadi PC untuk editing bisa sampai 15 sampai 30 juta. Kalau sekarang rata-rata komputer 7 juta ya sudah bisa untuk editing. Saya rasa itu ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu juga hardware kita menjadi pertimbangan, software juga menjadi pertimbangan tentunya.